Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam. Pak Senang sehat ya. alhamdulillah. Mohon maaf Pak Cici, ini Bapak saya mengambil waktunya. Saya ingin wawancara untuk keperluan guru penggerak saya. Jadi Inti dari wawancara saya adalah bagaimana Bapak ini mengambil sebuah keputusan, terutama nanti keputusan yang terkait dengan dilema etika. iya dinamatika. Iya Bapak. Jadi, Silakan. terima kasih Pak. Ini selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral? Oh, ini ada dua istilah di sana ya. Iya Bapak. Ada dilema etika dan ada Bujukan moral. yang sama adalah kasus. Iya. Dan kasus berarti ada pertentangan, ada dua kepentingan yang harus diambil keputusan. Misalnya di kasus layak masuk ke dalam kasus dilema etika, ya tentunya kalau kita lihat bahwa yang sedang dipertentangkan itu sebenarnya baik dengan baik, benar dengan benar. Iya, benar. Gitu. Benar lawan benar. Kita harus memilih di antara benar dengan yang benar, memilih yang mana. Kalau ternyata kasus itu ternyata dipertentangkan antara benar dan salah, gitu ya, itu berarti maksudnya ke Bujukan moral. tetapi bujukan moral. Dan itu saya yakin tentunya ya lebih mudah kalau itu benar dan salah untuk memilih daripada yang benar dan benar. Tapi seperti dilema etika itu pasti sangat sulit untuk memutuskan ya. Wah, Gitu. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya, berarti yang dilema etika itu maksudnya ya. Iya. Jadi kita sebagai sebuah sekolah, apalagi dengan jumlah guru karyawan yang banyak, jumlah siswa juga maksimal kayak gitu, tentunya pertentangan semacam ini itu pasti selalu muncul antara peraturan dengan kepentingan individu dan sama-sama penting. Jadi peraturan misalnya apa ya, sakit misalnya ya, guru menurut perintah dokter harus istirahat ya gitu. Padahal kan formalnya aturan formalnya kan yang namanya guru harus setia mengajar sesuai jamnya. Nah, ini kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Oleh karena itu kalau itu yang saya hadapi, karena itu memang sering ya sudah ada semacam SOP dalam diri saya gitu ya, yaitu mempertimbangkan keuntungan atau manfaat yang mana yang lebih besar. Dicari kerugian yang kecil, yang paling kecil di antara dua yang sama-sama baik gitu ya. Diminta untuk tetap mengajar sesuai jamnya ataukah diizinkan untuk istirahat karena sama dokter gitu ya. Kalau ternyata itu memang kesehatannya itu lebih utama, hasil diagnosa dokter itu mengharuskan, memang ya kita putuskan untuk silakan untuk istirahat dengan nanti konsekuensinya kita harus bisa mencari solusinya, solusi untuk mengisi jam yang ditinggalkan. Ya, yang ditinggalkan, dan itu juga tidak ada masalah. Kemudian Bapak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk mengambil keputusan untuk Mengetahui adanya kasus dilema etika itu ya, dan sebuah pertentangan. Contohnya yang tadi, contohnya adalah guru yang harusnya mengajar, jumlah jamnya banyak, tetapi harus istirahat di rumah atau mungkin opnam di rumah sakit. Itu tentunya ya prosedurnya ya saya mengumpulkan teman-teman, wakil kepala sekolah terutama,
kemudian saya sampaikan ada kasus seperti ini. Nah, saya minta pertimbangan, apa pertimbangan masing-masing, sampaikan saya, sehingga nanti saya bisa menghitung-hitung lah, menghitung-hitung. Sebenarnya banyak manfaatnya jika memaksakan ya bersangkutan ngasih kamu gitu ya, ataukah memaksakan dia untuk opnam, mengizinkan untuk opnam. Nah, itu kan nanti dari pertimbangan teman-teman bakat selama ini ditambah dengan pertimbangan dari saya pribadi, nanti akhirnya bisa menyimpulkan, oh memang harusnya opnam dulu biar segera sehat, baru nanti mengajar dengan lebih baik daripada kita paksakan. Harusnya itu istirahat, kita paksakan untuk mengajar, malah tidak efektif, lama sekali malah, karena lama nggak sembuh kan gitu. Di prosesurnya begitu, kami terlalu minta pertimbangan ke teman-teman, terutama wakil kepala sekolah dulu, dan nanti kita akan pilah-pilah, kita akan menghitung mana yang lebih bermanfaat, keputusan mana yang kita ambil, tentunya yang harus lebih bermanfaat. Terima kasih Pak. Kemudian hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5E3? Di hal-hal yang efektif kira-kira itu apa? Jadi yang paling efektif ya tadi sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita mencari yang lebih banyak manfaatnya, itu yang paling efektif. Karena pasti tidak akan membuat kita kecewa siapapun, baik saya pribadi yang mengambil keputusan, yang bersangkutan yang sedang berkasus, teman-teman semuanya, itu pasti lebih menerima kalau yang saya putuskan adalah yang paling bermanfaat di antara dua pilihan itu. Jadi yang paling penting saya kira itu bukan pertimbangan teman, bukan pendapatnya siswa di sana, tapi yang paling bermanfaat dari semua pertimbangan terhadap kasus itu, mana yang harus diambil. Itu jadi sisi kemanfaatannya. Saya mengambil rasa A saja karena A itu lebih bermanfaat. Misalnya seorang guru yang tadi mengajukan, contohnya tadi mengajukan istirahat di rumah 3 hari ya, karena itu perintah dokter gitu ya. Oh, itu manfaatnya lebih besar gitu ya. Karena saya yakin setelah 3 hari itu nanti akan masuk kembali lebih fit, lebih bagus, bisa mengajar lagi. Itu saya yakin manfaatnya lebih besar daripada saya mengambil keputusan B misalnya. Enggak diizinkan. Kalau memang bisa bertahan, masih sanggup untuk datang ke sekolah misalnya, ya sudah datang ke sekolah. Misalnya begitu. Tapi ternyata ruginya besar nanti saya. Karena apa? Karena sakitnya tidak akan cepat sembuh, malah semakin lama. Dan ternyata di kelas pun tidak efektif karena hanya duduk saja dan lain-lain sambil menahan rasa sakit. Hanya contoh-contoh seperti itulah yang membuat, oh berarti yang paling efektif adalah ya yang manfaatnya terbesar, dan kerugiannya terkecil gitu kan. Saya tidak rugi dengan seorang guru yang harus menyembuhkan butuh waktu, itu nggak rugi. Kenapa? Ya karena tentu ada tim kurikulum, ada teman guru piken, ada teman serumpun yang mata pelajaran sama, itu bisa mengisi saran ya tinggi ini ya kan gitu. Dan itu yang paling bagus saya yakin, karena yang sedang penyembuhan pun juga punya waktu yang lumayan lah di rumah, tidak diganggu oleh rutinitas yang membuat dia lelah kan gitu, sehingga lebih cepat sembuhnya daripada kita paksakan untuk tetap mengajar. Gitu Pak. Selama ini tantangan apa yang Bapak hadapi ketika mengambil sebuah putusan dilema etika seperti ini? Ya, yang namanya dilema etika kan tentunya pilihan antara benar dan benar. Gitu ya. Kan tadi kasus itu masuk ke dalam kategori dilema etika kalau benar punya nilai kebajikan, benar, sesama lawan benar juga kan gitu. Maksudnya tetap mengajar itu benar. Seorang guru
tetap mengajar. Itu benar kan? Itu sebuah perintah tugas gitu ya. Kemudian bahwa seorang yang sakit itu harus istirahat, itu kan juga benar. Kalau nggak istirahat, lama sembuhnya. Sakitnya nggak sembuh-sembuh kan begitu. Nah ini nggak benar-benar tentunya. Kalau sudah pilihannya antara benar dan benar, maka tentu ya ada hal yang harus saya sampaikan ke seluruh keluarga besar, terutama guru karyawan. Jadi bagaimana kemampuan saya untuk menyampaikan ke semua teman bahwa pilihan keputusan tadi adalah pilihan yang terbaik. Karena kalau salah di dalam menyampaikan atau lupa menyampaikan, ya bermasalah juga nanti. Kenapa? Karena tentunya teman-teman berbeda-beda pendapat, pemahamannya, persepsinya beda-beda. Mungkin saja kenapa itu diizinkan, kenapa tidak. Review that. Jadi tantangan besarnya adalah setelah saya ambil keputusan, maka bagaimana sebisa mungkin senyaman mungkin membuat teman-teman itu paham terhadap kasus yang sedang berlangsung dan terhadap keputusan yang ini ya. Jadi memahamkan teman-teman semuanya sehingga semuanya menerima dengan baik. Atau selama ini apakah Bapak mempunyai tata cara atau jadwal dalam penyelesaian kasus-kasus dilema? Tidak ada. Jadi begitu kasus datang, ya tidak perlu dijadwalkan loh. Yang namanya kasus kan berarti sesuatu pertentangan, sesuatu masalah berarti kan. Jadi masalah itu bagi saya semakin cepat diselesaikan semakin bagus dan tidak akan membesar. Gitu kan, tidak akan semakin dalam masalah itu. Oleh karena itu tidak perlu ada jadwal, tidak perlu ada pertimbangan lain dalam hal penyelesaiannya. Pokoknya begitu ada kasus, selesaikan secepatnya. Apalagi kasus yang apa istilahnya tadi? Ya tentang kesehatan ya. Kesehatan terus berdampak pada anak terutama itu Pak ya. Pada anak itu segera kita selesaikan. Ya biar ada kepastian. Siapa yang menggantikan untuk ngajar? Bumi ini segera misalnya opnam saja dan lain-lain itu kan butuh kepastian, butuh segera gitu ya. Terus segera mendapatkan keputusan. Selama ini apakah ada seseorang atau ada faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya tentunya peran pembantu utama saya yaitu para wakil kepala sekolah. Jadi 4 wakil kepala sekolah. Kalau itu nyangkut dengan karyawan ya ditambah 1 KSPTU dengan 4 wakil. Kita duduk bersama. Saya sampaikan ada kasus ini. Terus menurut pertimbangan mereka apa satu persatu saya mintai. Dari pendapatnya, jadi saya buat coretan ataukah saya ingat-ingat dengan semua pertimbangan tadi. Untuk apa? Untuk menilai tadi mana yang besar manfaatnya. Oh ternyata A saja yang kita ambil. Karena menurut teman-teman semuanya cenderung A yang lebih besar manfaatnya. Tentunya juga ditambah dengan pertimbangan khusus dari saya dan semuanya juga yang memutuskan harus saya. Itu dia. Ini jadi makanya memberi masukan. Jadi ini berapa ini saya mau tahu ada data yang saya tidak tahu. Dan mungkin Bapak yang tahu data tentang apapun lah tentang kasus ini. Saya mau tahu itu sebagai bahan pertimbangan. Dari beberapa yang telah Bapak sampaikan, mungkin ada pembelajaran yang menarik atau ada pengalaman tertentu yang Bapak bisa untuk mengambil keputusan dilema etika tadi. Ya tentunya semakin menarik karena setiap orang dengan subjektivitasnya itu kan memandang sesuatu berbeda-beda gitu. Antara benar itu ada sekelompok teman yang cenderung
ini yang anak cenderung inilah uniknya di situ, sehingga saya setelah mengambil keputusan selalu menyampaikan ke teman-teman itu, ya uniknya di situ pembelajarannya bahwa ternyata orang itu dari sudut pandangnya masing-masing itu berbeda-beda, meskipun sama-sama baiknya, teman-teman itu selalu berbeda. Jadi ada seni khusus lah, ada tantangan khusus untuk menyampaikan bahwa ini loh yang kita pilih karena ini. Yang B juga benar, tetapi manfaatnya lebih sedikit, ruginya lebih banyak, kan begitu. Yang A ini manfaatnya lebih besar, ruginya lebih sedikit. Itu ada tantangan khusus sebagai pembelajaran buat kita semuanya bahwa pandangan orang itu ya gak bisa disalahkan. Semuanya baik, terus mari kita tantang untuk bisa semuanya sepakat untuk A ini karena ini lah, itu semuanya menjadi setuju. Itu sesuatu yang bagi saya tantangan yang unik, yang menarik. Itu Semakin banyak pengalaman terkait dengan dilema etika tadi, semakin banyak pembelajaran yang Bapak dapatkan. kayaknya nanti begitu ada kasus ya entah serupa entah agak beda, itu kan lebih mudah berdasarkan pengalaman menyelesaikan kasus. Itu kan tentunya kalau ada kasus baru itu paling enggak ya mirip-mirip lah untuk ke depan, sehingga nanti kita semuanya semakin cepat dewasa, semakin cepat cerdas di dalam memutuskan sesuatu. Itu Ya Pak, ini kelihatannya sudah cukup. Terima kasih Pak atas wawancara ini dan semua jawaban Bapak yang nanti bisa membuat saya juga belajar dari kasus-kasus yang tadi Bapak ungkapkan. ini sekali dari Latar refleksi saya juga Bapak. kegiatan guru penggerak ya. Ya, gimana sih ini Amin, sukses, segera selesai, terus bisa menjadi pemimpin pendidikan di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak. Buat bahasa ini. Terima kasih Sami. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adili, gimana kabarnya? Wah, semakin apa kita dulu. Jadi kita makin mantap. Bapak saya terpaksa. Bagaimana selaku kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Biasanya keputusan yang betul ini baik tidak. Dia ketika kita melihat adanya kasus pelindungan etika, dimana biasanya dilimpa etika itu terkait dengan ada sesuatu yang dipertanyakan. Ini adanya antara rasa keadilan, kasihan, kemudian antara kewajiban, aturan dengan kebijakan dan semuanya, dan pertentangan masing-masing berdiri. Dan maka kita sebagai benar bisa mengenali itu lebih dini supaya ketika ada itu kita langsung terputar. Itu juga ketika ada tujuan moral juga sama. Kita sama-sama harus bisa menganalisa yang akurat dan mengambil keputusan yang tepat agar semua masalah yang bisa terselesaikan dengan cepat dan akurat. Ya itu memang nanti tema kita lewatin dulu kan. Selama ini bagaimana Pak kasih itu masalah bagi kita tinggi bagi kalian juga orang Ketika masalah itu muncul, maka kita perlu menganalisa apakah itu masuk ranah dilema etika atau juga moral. Ketika sudah kita bisa menentukan analisa, ini dilema etika, ini juga moral, maka langkah kita adalah bagaimana mencari akar masalah dari permasalahan yang ada. Dari akar masalah, hanya kita timbul alternatif penyelesaian. Dari alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 terhadap masalah tadi yang sudah kita putuskan, ini dilema etika. Alternatif 1, 2, 3 kita bandingkan. Kita analisa menurut plus minusnya, maka yang kita ambil adalah tentu solusi yang terbaik di antara solusi yang ada itu yang ada tahapan langkah yang harus kita ambil secara sistematis.
selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengajar lisan di sekolah, ini terutama untuk kasus-kasus yang dua kepentingan yang sama-sama mempunyai nilai benar, kalau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Ya, ini terkait dengan kebetulan di sekolah kamu itu ada kasus termasuk di etika di mana ada rasa kesetiaan, kemudian ada kewajiban, di mana satu sisi anak harus berbakti pada orang tua, di sisi yang lain anak itu harus belajar karena memang anak itu pada rentang usia sekolah. Beberapa kali ketika pagi saya melihat anak itu kadang terlambat, tidaknya 1-2 menit, kadang lebih dari 5 menit. Berdasarkan catatan di lingkungan anak tersebut itu sering terlambat. Setelah diidentifikasi, ternyata itu dia membantu orang tuanya untuk mencari tambahan nafkah. Padahal di sini harus belajar. Oleh karena itu kamu juga harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar si anak itu bagaimana bisa belajar dengan baik tanpa mengurangi rasa berbakti pada orang tua dan pengakuan pada anak itu, maka kita harus bisa mencari solusi yang akhir. Dan langkah atau prosedur seperti apa yang saya lakukan beberapa kasus-kasus yang selama ini terjadi. Jadi ketika anak itu sudah teridentifikasi ada masalah, yaitu dia harus berbakti, kemudian di sisi lain dia harus melakukan belajar di sekolah, kemudian kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait agar identifikasi bisa maksimal. Di antara dengan pihak DB. DB tentu mempunyai catatan-catatan runut, kemudian bagaimana itu di undangannya, kemudian dicari akar masalahnya seperti apa, kemudian orang tuanya seperti apa. Setelah ditemukan formulasinya, kemudian kita undang orang tua dan siswanya agar bisa ditemukan titik. Sehingga anak itu nanti bisa mengikuti alur yang ada, alur berbakti dan alur masuk sekolah sesuai dengan jam pembelajaran dimulai jam 7 berakhir jam 15.30. Berarti apa? Tetapi yang memang itu yang lain untuk itu word of God. Orang ini dipasukan. So in apa itu poin tersendiri siapa orang ini itu sangat helpful. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak efektif dalam pengambilan keputusan dalam proses sistem? Ya, efektifnya itu tergantung dari awal analisanya, kemudian pihak-pihak terkait. Semakin akurat analisanya, kemudian semakin banyak pihak yang dilibatkan, termasuk dalam hal kasus anak tadi yang terlambat karena harus membantu orang tuanya, makin efektif. Artinya gini, ketika ada banyak masukan dari wali kelas, guru, kemudian pihak DP, kesiswaan, itu akhirnya ditemukan formulasi yang efektif. Di sana dengan formulasi efektif itu insya Allah akan mampu menjawab atau mencari solusi. Dan itu terkadang tidak langsung ketemu, harus ada diskusi-diskusi yang cukup intens, apalagi itu ramahnya pada sektor ekonomi. Sektor ekonomi artinya orang tua itu ada pada garis di bawah kemiskinan, di mana sisi satu yang lain anak itu ingin belajar dengan baik, ada dicari solusi ini yang pula dengan melibatkan itu. Kalau makin banyak dilibatkan, makin banyak solusi yang kita lakukan, insya Allah akan ada solusi yang efektif. Apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus di Amerika? Kasus-kasus di Amerika terutama terkait dengan kepentingan dalam hal ini adalah kepentingan pribadi itu lebih sulit karena rasa egoisme. Termasuk dalam kasus tadi orang tua berharap bagaimana anak itu bisa membantu orang tua secara maksimal karena egoismenya itu merupakan tantangan tersendiri bagi kita, tantangan bagi seorang pemimpin, seorang guru PB dan dosen. Jadi tantangan terbesar adalah egoisme atau kepentingan pribadi yang ingin
lebih ditonjolkan. Kemudian apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana atau seketika di tempat itu juga diselesaikan, atau Bapak memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya, atau mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya, kalau di etikanya itu masalah ringan, tidak terlalu populer. Artinya kepentingan pribadi, tapi kepentingan pribadi yang masih taraf tidak publik itu cepat diselesaikan dan bisa diselesaikan pada waktu itu juga. Tetapi dengan catatan juga harus saling menghormati, saling dari bicara hati ke hati. Tetapi ketika masalah publik seperti jadi anak terlambat, dengan sering terlambat, kemudian harus bantu orang tua dan lain, harus belajar, maka itu publik perlu ada beberapa tahapan dan memerlukan waktu, dan bahkan jadwal khusus ketika harus memanggil orang tua, mempertemukan orang tua dan anak, kemudian membahasnya, itu ada jadwal khusus ketika itu publik. Tapi kalau sederhana biasanya langsung pada saat itu juga. Seperti apa, melihat tingkat kompleksitasnya. Kalau kelihatannya bahwa ini sederhana, wah bisa sebenarnya sangat besar. Kalau untuk pemikiran dari yang terkait, ini untuk jadwal tertentu untuk mendapatkan dan CV-nya. Adakah seseorang atau faktor pendukung yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan kesalahan asas dulu? Ya, tentu ada seorang pemimpin dalam hal mahasiswa, boleh para wakil, kemudian TU, dan itulah orang-orang yang sangat membantu. Tergantung kasus yang ada. Kalau di Mahadika itu muncul dari siswa, otomatis harus melibatkan, dan sangat membantu adalah pihak kesiswaan yang paling kelas. Kemudian kalau di Mahadika itu muncul pada Bapak Ibu atau ada orang untuk para wakil, kemudian TU yang KTU dalam hal ini yang sangat kuat dan beliau yang lebih tahu lebih lama, komunikasi lebih lama, kemudian akan masalahnya lebih tahu lebih, itu yang sangat besar. Lihat passwordnya, pihak lain yang mungkin perlu mengetahui bagi itu banyak yang mengambil keputusan itu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dapatkan dari pengalaman yang lain dan menangani kasus di Indonesia? Ternyata ketika menangani kasus di Indonesia harus membentukkan kesabaran, kemudian saling pengertian. Bahkan kalau bisa dari ketiga itu lebih ditonjolkan. Kalau tidak, nanti justru rasa kekuispan dan macam-macam itu. Jadi kesabaran, saling pengertian, kemudian dari ketiga yang paling dominan di dalam penyelesaian hidup. Oke, nilai-nilai tersendiri yang bisa dulu bisa diserap, dan tidak masih bisa dijadikan pengalaman untuk berikutnya ketika proses yang berbeda. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas yang saya bintangkan Bapak aku aktivitas seperti pada ini. Ini pencarian sudah belajar dari Bapak tentang jadi bagaimana bisa mengerjakan kasus-kasus yang terkait dengan etika. Semoga yang disampaikan Bapak bisa saya terapkan ketika suatu saat ketika saya menghadapi kasus-kasus yang seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Sabudin. Semoga ini merupakan awal yang baik. Kita saling berbagi, saling menginspirasi dari kerangka pelaksanaan tupoksi kita masing-masing. Selamat menjadi calon pemimpin, selamat menjadi lebih sukses daripada pemimpin kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.